Angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Saya Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program talk show Ngopi OPD edisi hari ini di Rabu 20 Mei 2026. Ya, selama formasi 1 jam ke depan Ayuda Clarissa akan menemani Anda tentunya dengan topik-topik menarik yang sayang sekali untuk kerabat realita lewatkan. Dan untuk kerabat realita, selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini juga bisa kerabat realita saksikan via streaming di YouTube dan TikTok kami, Realita Official. Bagi kerabat realita yang juga ingin mengajukan pertanyaan maupun diskusi menarik pada pagi hari ini, juga bisa dituliskan di kolom komentar di TikTok dan YouTube kami, tentunya di akun Realita Official, maupun di WhatsApp kami di 0878 15891. Ya, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas tentunya bagi Anda kerabat realita dimanapun Anda berada. Kita perkenalkan tema kita pagi hari ini mengenai pengendalian bahan pokok dan pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Dan di studio sudah bersama dengan Ayu tentunya ada Bapak Insinyur Slamet Budi Harso selaku Kabid Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Pamekasan. Ada juga Bapak Abdurrahman Nahrul AHSEMM selaku PLT Kabid Perdagangan di Sperindak Kabupaten Pamekasan. Ada Ibu Rifaus Silviani selaku Analis Perdagangan di Sperindak Kabupaten Pamekasan. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, izin Bapak Ibu bisa lebih dekat mic-nya supaya lebih keras suaranya. Ya, kita punya tema tentang pengendalian bahan pokok dan pengawasan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 2026. Nah, ini sekitar sudah tanggal 20, berarti sekitar hamin seminggu lagi menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Tentunya ini juga menjadi suatu tema yang sangat dinantikan oleh masyarakat, apalagi memang menjelang Hari Raya utamanya banyak sekali kejadian-kejadian bahan-bahan pokok ataupun komoditas-komoditas sembako ini yang kemudian seringkali melonjak harganya. Dan berkaitan dengan Idul Adha tentunya hewan-hewan kurban juga menjadi perhatian masyarakat, baik harga maupun kualitasnya, karena akan dijadikan untuk kurban di perayaan Idul Adha 2026 ini. Kita mungkin ke Dinas Perdagangan terlebih dahulu. Kita ke Pak Kabid nih, seperti apa nih Pak, komoditas bahan pokok apa yang paling rentan naik menjelang Idul Adha tahun ini, dan sebenarnya kalau dianalisis apa menjadi penyebabnya? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ayu ya. Ya.
Untuk pengembangan komoditas barang harga sembako itu untuk cukup masih stabil masih. Tapi walaupun ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Misalnya yaitu cabai rawit dan daging sapi dan minyak goreng. Oh ya, saya bacakan dulu laporan perkembangan harga barang sembako tanggal 19 Mei 2026 yang kemarin. Karena yang untuk sekarang masih belum ada masukan dari pencatatan harga, belum masuk ke kita. Untuk yang kemarin sudah ada. Untuk yang saya bacakan, yang pertama dari beras medium, beras dengan harga 13.000 per kilo, dan beras premium 14.800, beras SPHP 12.000 per kilo, gula kemasan 18.000 per kilo, telur ayam ras 25 sampai 26 kilo, 25.000 sampai 26.000, dan daging ayam ras 38.000 sampai 40.000, daging sapi 120 sampai 130, minyak kita 15.700, minyak goreng premium 21 sampai 22.000, cabai besar 50.000 per kilo, cabai rawit 70 sampai 80.000, bawang merah 45.000 per kilo, bawang putih 30. Nah, dari beberapa harga komoditas tersebut ada mengalami kenaikan, ada perubahan harga, yaitu mengalami kenaikan di cabai rawit, daging sapi, dan minyak goreng. Ya, untuk beberapa komoditas yang disebutkan tadi ada sedikit kenaikan tentunya. Nah, ini sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari kenaikan tersebut, Pak? Apa kemudian dari pasokannya yang berkurang atau gagal panen atau seperti apa, Pak? Terkait kita lihat dari komoditas yang terlebih dahulu. Kalau cabai rawit itu biasanya berkaitan dengan musim atau cuaca, bisa juga dengan ini ada lagi pengalian penanam musim ke tembakau sekarang. Jadi untuk cabai rawit mulai ada untuk komoditasnya mulai menipis gitu. Stoknya berkurang sih. Dan untuk daging sapi ada kenaikan di 120.000 menjadi 125 sampai 130.000 karena disebabkan oleh harga sapi hidupnya sudah mulai ada kenaikan karena di momen-momen menjelang hari hari raya Idul Adha itu bisa ada kenaikan. Dan untuk minyak goreng ada kenaikan juga karena bahan baku CPO-nya itu sudah kenaikan. Ya, sudah mulai naik. Itu juga itu ya. Oke, baik. Ibu Silvi selaku analis perdagangan dari Disperindak Kabupaten Pamekasan yang biasanya sering kita hubungi di lapangan begitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian juga. Kenaikan-kenaikan harga ini kan biasa terjadi ketika menjelang hari raya Idul Adha, Idul Fitri ataupun hari raya besar lainnya. Nah, sebenarnya ketika realnya di lapangan ini, adakah kemudian memang pedagang sengaja menaikkan atau memang disesuaikan dengan momentum, atau memang seperti yang disebutkan Bapak tadi bahwa memang pasokan ataupun tergantung musim-musim tadi? Ibu silakan. Jadi begini Mbak, memang kalau bicara masalah bahan pokok ya, kenaikan harga biasanya terjadi menjelang hari raya atau hari besar keagamaan lainnya. Dan memang tidak semua komoditas harganya itu ada kenaikan, hanya komoditas-komoditas tertentu. Nah, contoh untuk Idul Adha, menghadapi Idul Adha tahun ini, data yang masuk kami ada 3 komoditas yang mengalami kenaikan harga. Yang pertama cabai rawit, daging sapi, dan minyak goreng. Nah, ini setiap tahunnya Mbak tidak bisa sama begitu. Kalau tahun lalu bawang merah naik harganya menjelang Idul Adha, Idul Fitri. Nah, kalau tahun ini bawang merah stabil, malah yang masih menjadi PR ini cabai rawit begitu. Nah, memang cuaca saat ini kurang mendukung sebenarnya untuk produksi cabai rawit. Karena kalau bicara masalah cabai rawit,
cabai besar atau bawang begitu, itu kan tergantung cuaca ya. Dan kalau cuaca panas juga gagal produksi, curah hujan semakin tinggi juga produksi juga terganggu begitu. Nah, kalau untuk saat ini cabai rawit mengalami kenaikan harga di pasar karena memang diindikasikan ada 2 faktor, yaitu yang pertama cuaca tadi, dan yang kedua yaitu memang ada masa peralihan nih dari penanaman tembakau begitu. Nah, jadi di pasar itu produksi lokal berkurang karena memang petani sekarang bersiap untuk produksi tembakau begitu. Nah, yang kedua daging sapi. Kalau untuk tahun lalu, Idul Adha tahun lalu, daging sapi ini stabil. Sebenarnya meskipun terjadi kenaikan harga tahun ini, juga sebenarnya kenaikan harganya itu fluktuasinya tidak terlalu tajam. Karena memang harga daging sapi ini naiknya hanya sekitar 5.000 sampai 6.000 begitu. Kenapa? Karena memang menjelang Idul Adha harga sapi hidup itu naik harganya kan, karena memang permintaan juga tinggi. Nah, permintaan tinggi ini salah satunya juga menjadi momentum bagi pedagang untuk menaikkan harga begitu. Nah, indikasi-indikasi seperti ini juga bisa menjadi faktor kenapa komoditas-komoditas yang saya sebutkan tadi itu harganya naik, terutama untuk daging sapi. Nah, untuk minyak goreng, memang kalau minyak goreng ini kenaikan harga minyak goreng ini dimulai dari ini Mbak, isu ada kenaikan harga plastik. Nah, memang harga plastik jika kita tarik harganya harusnya tidak mempengaruhi cost produksi begitu kan. Karena kenaikannya itu tidak seberapa sebenarnya. Tapi ini juga menjadi momentum bagi pedagang untuk harga plastik naik. Ya dinaikkan saja karena memang kalau untuk minyak goreng premium itu kan tidak diregulasi sudah. Yang diregulasi itu sampai saat ini hanya minyak kita dengan HIT 15.700. Jadi minyak goreng premium itu sudah tidak diregulasi dan didatangkanlah oleh Kemendak minyak kita sebagai substitusi dengan harga yang bukan substitusi sih, untuk mengganti minyak curah sebenarnya, agar kan kalau berbentuk kemasan, sterilisasi dan lain sebagainya itu lebih terjamin begitu. Nah, Kemendak itu mengupayakan kesterilan itu, dan makanya sekarang minyak kita itu menjadi merek dagangnya Kemendak, dan minyak curah dan minyak goreng premium lainnya itu sudah tidak diregulasi. Jadi untuk masyarakat yang membutuhkan minyak dengan harga yang lebih murah daripada minyak premium itu minyak kita sebagai penggantinya begitu. Oke, baik. Kita bergeser terlebih dahulu ke Bapak Slamet selaku Kabid Kesehatan Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa ada kenaikan harga untuk daging sapi menjelang Hari Raya Idul Adha karena memang juga selain momentum, permintaan juga meningkat. Nah, seperti apa Pak sekarang kondisi terkini tentang harga sapi di Kabupaten Pamekasan khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha? Silakan. Terima kasih, Mbak. Jadi dinas kami, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dalam hal ini kita hanya melakukan tugas dan fungsi di bidang kesehatan hewan. Jadi masalah harga kami tidak melakukan pemantauan di lapangan. Dalam rangka Idul Adha ini kami melakukan pemeriksaan hewan kurban yang ada di pasar-pasar dan lapak-lapak penjualan. Tujuan utamanya adalah untuk pengendalian penyebaran penyakit hewan menular strategis. Yang kedua yaitu untuk memberikan rasa aman kepada konsumen, kepada pengguna daging, bahwa daging yang disembelih itu daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh dan halal. Jadi kami melakukan pemeriksaan itu, tujuan utamanya dua tersebut. Kami melakukan pemeriksaan itu dimulai dari tanggal 4 kemarin sampai tanggal 26
di mana tim kami itu tim paramedik veteriner ada 56 orang, tim medik veterinernya ada 8 yang tersebar di 4 UPT. Ada di UPT Waru, UPT Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan dan Pos IB Waru, ada di Galis, ada yang di kota, dan ada yang di Pakong. Jadi kami melakukan pemeriksaan di masing-masing tempat. Contoh di kota ya, yang lebih gampangnya seperti di Jalan Bayangkara itu banyak mendatangkan kambing dan sapi, sehingga kami perlu melakukan pemeriksaan. Rata-rata di sana di lapangan memang kondisinya banyak yang sehat ya, ada yang sehat hanya sebagian kecil itu ada, seperti ada penyakit mata, tapi sudah kami obati supaya tidak melakukan penularan kepada ternak yang lain. Itu mungkin Pak pendahuluan. Baik, salah satu indikasinya adalah untuk kemudian memastikan bahwa hewan ini sehat untuk kemudian dijadikan hewan kurban. Iya. Nah, bisa diinformasikan kepada masyarakat Bapak seperti apa kriteria kesehatan hewan kurban yang menjadi indikator tadi yang disebutkan Bapak? Secara klinis tim kami dari dokter hewan dan paramedik itu melakukan pemeriksaan di lapak-lapak dan pasar. Itu nantinya kami memberikan surat keterangan kesehatan hewan di masing-masing lapak, sehingga para penjual itu nanti bisa menunjukkan kepada para pembeli bahwa ternak yang ada di lapak atau di pasar itu sehat karena sudah ada surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh DKPP. Itu mungkin Mbak. Oke, adakah upaya untuk mencegah peredaran hewan kurban yang terjangkit penyakit seperti yang disebutkan Bapak? Memang penyebaran penyakit menular strategis pada ternak atau pada hewan itu tertinggi melalui lalu lintas hewan, baik lalu lintas antar kabupaten, antar provinsi maupun antar kecamatan dalam kabupaten. Upaya ini yang memang kami tingkatkan pengendaliannya melalui pemeriksaan hewan. Jadi hewan kurban ini adalah hewan yang didatangkan dari daerah lain, kadang-kadang dari luar Kabupaten Pamekasan. Sehingga kami fokus di situ melakukan pemeriksaan. Jika ada gejala secara klinis, ada penyakit yang bisa menular kepada ternak yang ada di sekitar kita, maka kami akan melakukan tindakan pengobatan. Dan sementara ini memang pedagang kan tidak mau rugi. Jadi ternak yang didatangkan itu rata-rata memang ternak sehat. Tapi khawatir, takut ada ternak yang secara klinis tidak menunjukkan gejala. Jadi kami melakukan pemeriksaan. Baik, ada berapa pasar yang kemudian dilakukan pemeriksaan ini Pak? Jadi pasar-pasar hewan yang ada itu pasar Kepo, yang besar itu ada di Waru, itu kami juga kunjungi, dan farm seperti Nusantara Farm, Ketandur Farm, lalu ada di mana lagi di Propo itu ada, dan yang terpenting lapak-lapak ini yang sering mendatangkan sapi dari luar. Lapak-lapak ini tersebar di beberapa lokasi, dan kami tidak menutup kemungkinan jika ada takmir masjid mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan yang ada di masjid-masjid, kami akan mendatangi semua masjid yang ingin dilakukan pemeriksaan itu. Oke, baik, untuk lapak-lapak ini Pak, apa mereka punya memang izin resmi dari Dinas Perindak, atau mereka ini memang terdaftar saja begitu Pak, untuk kemudian mereka bisa mendapatkan layanan pemeriksaan hewan ini? Kami tidak berfokus pada izin usaha karena penyebaran penyakit tidak pandang berizin atau tidak. Kami hanya fokus pada lalu lintas hewan yang ada. Jadi kami setiap ada pergerakan hewan itu kami melakukan pemantauan dan pemeriksaan. Jadi itulah upaya kami, karena penyakit tidak ada batas wilayah dan izin atau tidak. Kami hanya fokus pada titik kumpul daripada hewan tersebut. Jadi kami melakukan pemeriksaan supaya menghindari penyebaran hewan kepada ternak yang ada di Kabupaten Pamekasan. Iya, baik. Sampai update terkini Pak, apa sudah ada berapa yang ditemukan, misal ada hewan yang sakit atau yang cacat misal?
yang jelas kalau cacat tidak mungkin dijual karena hewan kurban ya. Jadi kalau yang sakit penyakitnya tidak begitu banyak Pak, cuman paling sakit mata yang diobati cepat sembuh. Karena masa penjualannya waktunya itu pendek. Jadi berkumpulnya ternak tersebut tidak lama, paling 20 hari. Hewan apa saja yang bisa mendapatkan pemeriksaan ini, Pak? Hewan kurban bisa kambing, domba, dan sapi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi kambing, sapi rata-rata ada di farm dan pengepul juga ada, di lapak-lapak ada. Farm itu seperti di Ketandur, di Nusantara, ada di Propo itu ada juga. Baik, kita bergeser kembali ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan menanggapi ada tadi beberapa komoditas yang naik. Nah, dari pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri, adakah langkah-langkah yang secara konkret dilakukan untuk menjaga stabilitas dari komoditas harga bahan pokok ini? Baiklah. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh dinas kita, Dinas Desa Perindak, itu yang pertama itu pemantauan harga bahan pokok setiap hari di pasar pantauan. Kita memiliki 6 pasar pantauan. Dan kedua langkah-langkahnya itu melakukan sidak ke distributor dan toko-toko atau swalayan untuk mengenai harga. Dan ketiga, kita bisa melalui operasi pasar atau melalui pasar murah. Jika operasi pasar kita alami jika mengalami kenaikan harga yang signifikan. Dan kita bisa mengadakan pasar murah juga. Baik, Bu Silvi mungkin bisa digambarkan seperti apa ketika mengumpulkan harga-harga yang biasanya kita real time update setiap hari dan dikirimkan ke Ralita tentunya untuk kemudian disiarkan kepada masyarakat yang biasanya itu ada beberapa komoditas-komoditas utama yang di update setiap hari harga hari ini dan harga sebelumnya. Seperti apa di lapangan proses pengumpulan datanya? Jadi setiap hari kami bekerja sama dengan bidang pasar. Jadi untuk melakukan pemantauan itu kami sudah ada tim pemantau harga di pasar-pasar. Untuk pantauan kami itu ada di 6 pasar. Yang pertama itu Pasar Kolpajung, Pasar Kurem 17 Agustus, Plumpungan, Waru, dan Pakong. Nah, begitu. Untuk proses pengumpulan datanya, mereka tim pemantau di pasar, pemantau harga di pasar setiap hari melakukan pencatatan harga dari komoditas yang penting dan juga sayur mayur dan lain sebagainya, dicatat semuanya dan dikumpulkan kepada kami. Dan kami nanti meneruskan informasi harga tersebut untuk kami kirimkan ke Kementerian Perdagangan dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur begitu. Nah, untuk fokusnya Kementerian Perdagangan memang sampel utama yang kami ajukan harganya setiap hari yaitu di Pasar Kolpajung. Dan untuk Disperindak Provinsi kami mengirimkan data harga berdasarkan yang ada di Pasar Waru dan Pasar Kolpajung begitu. Oke, berarti ini ada 2 pelaporan dan yang satunya ada yang di rata-rata begitu, Ibu? Begini, jadi kalau untuk metodologi pencatatan harga itu ada aturan-aturan tertentu, Mbak, begitu. Nah, kalau untuk yang Kementerian Perdagangan karena memang Pasar Kolpajung itu menjadi pusat atau pasar pantauan utama yang bisa mewakili harga di semua daerah di Kabupaten Pamekasan begitu. Nah, makanya kami ajukan Pasar Kolpajung untuk dikirimkan datanya ke Kementerian Perdagangan. Tapi kalau untuk provinsi beda lagi. Mereka ingin sampelnya itu harus mewakili 2 daerah, yaitu yang di ujung utara sana dan sampel yang di daerah selatan yaitu Pasar Kolpajung begitu. Oke, sejauh ini apakah ada perbedaan yang cukup signifikan antara 2 pasar besar ini yang ada di Kabupaten Pamekasan ketika kemudian di rata-rata misal minyak goreng di Pasar Kolpajung dan di Pasar Waru, apa ada perbedaan atau cenderung sama biasanya harga?
Rata-rata ada perbedaan, tapi rata-rata harganya itu tidak terlalu tinggi perbedaannya begitu. Contoh minyak ya gitu. Kalau minyak biasanya di daerah utara itu harganya lebih mahal. Telur juga harganya lebih mahal biasanya kalau di daerah utara, karena memang pedagang-pedagang di Waru itu mengambil telur atau mengambil bahan pokok lainnya itu dari daerah selatan, sehingga mereka memerlukan kos ongkir untuk sampai ke daerah utara begitu. Nah, makanya ada gap harga di situ biasanya. Tapi itu masih di ambang batas yang wajar begitu. Biasanya bedanya hanya 1.000-2.000 begitu. Oke. Nah, ketika misal ada sebuah kenaikan harga yang cukup signifikan, nah ini biasanya apa yang dilakukan oleh Disperindak begitu? Kan kalau sekarang ini yang paling signifikan kenaikan harganya minyak goreng ya. Jadi banyak masyarakat memang yang mengeluhkan minyak sekarang mahal gitu. Karena memang untuk yang minyak goreng premium sudah tidak diregulasi oleh Kementerian Perdagangan, sehingga harga plastik naik juga menjadi momentum bagi pedagang yang mereka profit oriented kan sebenarnya begitu. Dan sampai saat ini menjadi PR bagi kami baik di pusat maupun di daerah, entah itu provinsi, kabupaten, itu untuk bagaimana harga minyak ini bisa stabil dan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan begitu. Nah, makanya Kemendak mengkoordinasikan ke Bulog untuk melakukan dropping minyak kita ke pasar pantauan. Nah, karena pasar pantauan berdasarkan data yang kami kirim itu sampelnya di pasar Kolpajung, maka dropping dilakukan di pasar Kolpajung. Nah, di pasar Kolpajung itu setiap minggunya Bulog itu mendropping minyak kita ke toko-toko yang menjadi sampel pedagang kami, sehingga harga minyak kita di pasar Kolpajung itu beberapa pedagang bisa menjual sesuai HIT, yaitu HIT-nya 15.700 begitu. Berarti sekarang memang harganya di sekitar 15.700 begitu. Iya, 15.700. Nah, berarti ini kan di pasar Kolpajung begitu. Nah, untuk yang di warung-warung atau toko-toko kelontong, nah apa itu juga menjadi wewenang dari Disperindak untuk ikut melakukan controlling supaya harganya tidak terlalu tinggi? Benar Mbak, karena memang Bulog itu menjadi distributor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan untuk melakukan distribusi, karena pembagiannya BUMN pangan yang melakukan distribusi minyak kita itu 35% ada di Bulog dan di ID Food begitu. Karena memang Bulog tidak hanya melakukan dropping, tapi mereka juga melakukan distribusi bantuan, kan bantuan pangan itu juga ada minyak kita, beras dan minyak kita. Nah, sehingga Bulog itu juga stoknya juga berkurang nih untuk dropping. Nah, makanya langkah kami yang kami lakukan dengan tim pengendali inflasi daerah ini, bagaimana BUMN pangan lainnya juga kami ajak untuk bisa memasok stok minyak kita. Nah, salah satunya yaitu kami dalam waktu-waktu ini akan berkunjung ke ID Food untuk bagaimana bisa ID Food juga bisa masuk ke Pamekasan untuk menyuntikkan stok minyak kita di pasar-pasar lainnya selain di pasar Kolpajung begitu. Oke, kita bergeser lagi ke Bapak Slamet. Iya. Dari bidang kesehatan hewan di KPP Kabupaten Pamekasan. Nah, kan tadi ada pengawasan terhadap hewan-hewan yang akan dijadikan hewan kurban. Nah, apakah ini kemudian jika ditemukan pedagang-pedagang ataupun tempat-tempat yang nakal begitu, itu juga menjadi wewenang dari DKPP untuk memberikan sanksi? Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau ada ternak yang sakit, maka kami akan memberikan bimbingan teknis. Minimal harus ada tempat pemisahan antara ternak yang sehat dan ternak yang sakit. Jadi ternak yang sakit itu harus dilakukan pengobatan gitu Pak. Dan terpantau oleh petugas kami yang ada di lapangan nantinya. Apa penyakit tersebut tergolong penyakit menular strategis atau tidak. Jadi nantinya kami sarankan jika ada ternak yang sakit harus benar-benar dipisah antara ternak yang sehat dan ternak yang sakit.
Oke, baik. Nah, tadi juga Bapak menyebutkan ada surat keterangan kesehatan hewan yang diberikan kepada pihak terkait yang kemudian dinyatakan sehat hewannya. Nah, ini seperti apa prosedurnya, Pak? Dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ketika mereka datang ke tempat hewan ini, Pak. Jadi kami memberikan kemudahan, kami mendata. Jadi kami aktif untuk mendata pedagang-pedagang ternak yang ada di Kabupaten Pamekasan, sehingga kami mendatangi. Nanti SKKH yang kami terbitkan adalah SKKH yang untuk menerangkan bahwa ternak yang ada di lapak tersebut adalah ternak yang sehat. Jadi sangat mudah sekali, tanpa memohon kami datang berdasarkan pantauan yang ada di lapangan. Jadi memang tugas kami itu adalah yang terutama adalah pengendalian penularan penyakit hewan menular. Jadi meskipun tidak ada permohonan dari pemilik lapak, kami tetap mengunjungi atau memantau titik kumpul ternak-ternak yang ada di lapak-lapak tersebut. Baik. Nah, misal ada penyembelihan yang dilakukan di masjid ataupun musala ataupun rumah pemotongan hewan. Nah, ini apa juga menjadi wewenang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pak, untuk ikut mengawasi? Ya, kami juga mensosialisasikan kepada takmir. Kalau bisa sembelih di rumah potong hewan yang ada. Kami punya 4 rumah potong hewan, yaitu di Pamekasan, di Jalan Jagalan, di Pakong, di Waru, dan di Palengaan, agar terutama takmir-takmir yang dekat dengan RPH itu melakukan penyembelihan di RPH yang ada di Kabupaten Pamekasan. Namun sampai saat ini ternyata takmir masjid masih tetap melakukan penyembelihan di lingkungan sekitar tersebut. Jadi kami tetap berusaha untuk melakukan penyuluhan bagaimana cara memisahkan isi rumen itu yang kotor dengan daging atau karkas yang mau dibagikan kepada para penerimanya. Ya, ini juga menjadi pertanyaan saya. Bagaimana menjaga supaya hewan ini tetap higienis sampai ke tangan para penerima, Pak? Ya, kami melakukan penyuluhan terutama bagi takmir-takmir yang mengajukan permohonan kepada kami. Itu melakukan bagaimana cara menggali atau membuang limbah darahnya yang aman. Itu kami juga melakukan penyuluhan, dan bagaimana juga membuang isi rumen, isi perut itu agar tidak dibuang di tempat sembarangan, harus digali atau dikubur untuk menghindari penyebaran penyakit. Oke. Nah, untuk tahun lalu apa ada ditemui hewan-hewan dengan penyakit-penyakit seperti PMK ataupun penyakit-penyakit menular hewan lainnya tidak, Pak, ketika musim Hari Raya Idul Adha 2025? Untuk yang tahun kemarin tidak ada yang penyakit yang yang dikumpulkan oleh para pedagang itu penyakit menular strategis seperti PMK atau LSD. Karena kalau ada itu, karena PMK itu penyebarannya 100%, kalau umpamanya ada 100 sapi di lingkungan itu, maka ada 1 sapi yang terkena PMK, maka 100 sapi itu akan kena semua, akan sakit. Oleh karena itu, maka pedagang itu sudah lebih mengerti dari kami tingkat kerugiannya jika membeli sapi murah ternyata sakit, itu akan menimbulkan dampak kerugian yang besar. Karena kalau PMK meskipun satu bisa menyebarkan 100% terhadap sapi yang lainnya. Baik, pengawasan kesehatan hewan ini kan juga melibatkan disebutnya veteriner ya, Pak, ya? Paramedik veteriner. Ya, jadi baik. medik veteriner itu dokter hewan, paramedik veteriner ya sama dengan paramedik manusia, jadi yang petugas yang ada di lapangan. Ya. Bagaimana cara kerja mereka nih, Pak, menjelang Hari Raya Idul Adha ini, Pak? Jadi paramedik veteriner itu harus dibawa ke penyeliaan dokter hewan, medik veteriner. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang lebih yang ada sesuai anjuran. Jadi harus berkonsultasi kepada medik veteriner atau dokter hewan. Memang keberadaan dokter hewan kami terbatas, tapi kami bagi per UPT itu ada. Per UPT itu ada UPT Waru yang saya sebutkan tadi,
itu membawai beberapa kecamatan meskipun 4. Jadi itu yang kami lakukan dengan adanya keterbatasan SDM yang ada. Nah, upaya memaksimalkan SDM yang ada ini Pak, bagaimana kalau misal terjadi sebuah wabah seperti kemarin-kemarin, ada seperti wabah PMK yang cukup banyak terjadi tidak hanya di Pamekasan saja tapi juga di banyak daerah di Indonesia Pak. Ya, wabah PMK itu wabah yang mendunia kan, bukan hanya di Indonesia, yang baru muncul setelah 34 tahun yang lalu. Maka kami mengefektifkan paramedik Pak. Paramedik itu rata-rata kan tinggalnya berdekatan dengan peternak, ada di desa-desa. Itu yang kami efektifkan untuk melakukan tindakan atau pengobatan bagi ternak yang sakit. PMK itu bukan mematikan tapi mudah disembuhkan. Sekarang sudah berdampingan sama dengan COVID, berdampingan dengan peternak. Jadi tidak usah khawatir, penyakit itu juga makhluk hidup, juga perlu, sedangkan hewan kita adalah sasaran dari penyakit tersebut, perlu adaptasi terhadap lingkungan. Setelah sama-sama beradaptasi antara penyakit, lingkungan, dan hewan ternak kita, maka pengendaliannya itu akan lebih mudah. Baik, kita bergeser lagi ke Bu Sylvie dan juga Pak Nahrul. Nah, apakah kemudian ada tim yang memang sengaja untuk dibentuk atau satgas khusus misal untuk mengendalikan harga-harga dari bahan pokok ini supaya tetap stabil, tidak hanya kemudian saat menjelang hari raya besar keagamaan tertentu? Jadi kami di Kabupaten Pamekasan sebenarnya ada 2 satgas yang sudah terbentuk. Yang pertama Satgas Pangan yang memang itu punya Pemkab ya Pak? Ya, dan diketuai oleh Bapak Bupati. Ya, dan satunya itu ada Saber namanya, Sapu Bersih Harga Pelanggaran Harga begitu. Nah, yang diketuai oleh Bapak Bupati beserta dari Satreskrim Polres begitu. Dan Satgas Pangan pun di sana di dalamnya juga ada teman-teman dari Intel dan Reskrim begitu. Dan memang satgas-satgas ini setiap ada momentum-momentum hari atau hari besar keagamaan memang selalu memantau dan monitor sampai kami melakukan sidak di pasar-pasar, toko retail, distributor, bahkan tahun 2025 kemarin ini ada dari Polda yang memang turun secara langsung untuk memantau bagaimana harga-harga di Kabupaten Pamekasan khususnya untuk bahan pokok. Dan waktu itu untuk menghadapi Nataru begitu. Nah, sehingga ketika ada pelanggaran-pelanggaran terutama harga, nantinya bisa diketahui oleh Satgas sehingga distribusi maupun harga bisa yang sampai ke masyarakat bisa sesuai dengan ketentuan gitu. Iya, adakah kemudian praktik penimbunan komoditas-komoditas tertentu di Kabupaten Pamekasan yang berhasil ditemui dari Satgas itu? Sementara ini yang kami temukan saat sidak dengan Satgas itu belum ada, Mbak, begitu. Nah, apa kemudian regulasinya, Bu? Kalau kemudian ditemukan praktik-praktik seperti ini, apakah ada sanksi-sanksi khusus yang sebenarnya secara aturan memang sudah ditentukan oleh pemerintah? Dalam aturan di Satgas Saber ya utamanya, memang ketika ada pelanggaran harga itu yang pertama yang dilakukan yaitu kita melakukan sosialisasi. Misal ada pelanggaran, kita melakukan sosialisasi dulu apakah pedagang atau distributor itu mengetahui tentang regulasi yang sudah ditetapkan. Jika mereka sudah mengetahui dan tetap melakukan jual beli yang di luar ketentuan, maka yang pertama itu diterbitkan surat teguran. Nah setelah surat teguran beberapa kali tidak diindahkan, bisa kami rekomendasi ke bagian perizinan, ke DPM BTSP untuk mencabut izin usaha mereka. Sampai sekarang regulasinya masih seperti itu. Baik, nah kemarin kan sempat heboh-hebohnya
kelangkaan gas LPG. Nah, ini apa juga wewenang dari Disperindak Kabupaten Pamekasan untuk ikut apa ya namanya menstabilkan harga dan menambah pasokan begitu. Baiklah, itu kemarin dari Disperindak itu sendiri sebagai tim untuk apa namanya tim LPG itu kita ada di kemarin sempat memang ada kelangkaan beberapa waktu yang lalu dan harga ada penaikan harga memang karena itu kemarin ada kekurangan kuota karena ada di hari-hari momen-momen hari raya Idul Fitri dan sampai ke Idul Adha itu memang ada penambahan kuota biasa untuk kebutuhan tabung gas LPG yang 3 kilo itu. Nah, kemarin sempat ditarik ke tengah sama Pak Sekda dirapatkan. Ternyata solusinya itu untuk memang kalau ada kenaikan kalau ada momen-momen di hari besar itu penambahan kuota bersurat ke Pertamina untuk menambah kuota gitu. Nah, di Pamekasan sendiri apa kelangkaan ini kan juga sempat terjadi begitu. Ya. Nah, bagaimana selain tadi meminta penambahan pasokan atau kuota. Nah, ini untuk kemudian menstabilkan katanya kan kemarin harga juga sempat naik kan. Ya. Ada yang 25.000 bahkan dari harga sebelumnya cuman enggak sampai 20.000 ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti apa? Kemarin itu memang ada kenaikan harga sampai 25.000 itu karena ada ini. Ada salah satu agen yang salah menginput untuk meminta kuotanya. Jadi salah input terjadi karena kegagalan mereka. Jadi stok itu pun tidak terkirim ke agen itu tersebut. Itu memang ada kelangkaan di waktu itu ada di daerah Propo cuma. Baik, apa selama ini masyarakat bisa mengadukan secara langsung, misal ditemukan di daerah tertentu ada harga-harga komoditas yang cukup naiknya drastis. Nah, apa masyarakat bisa melakukan pelaporan untuk kemudian bisa ditindaklanjuti? Bisa melakukan pelaporan nanti. Itu kemana biasanya Bapak? Ada call center khusus kah? Ke bagian perekonomian untuk bagian LPG. Selain LPG mungkin ada komoditas-komoditas lain yang kemudian naik dan masyarakat bisa melaporkan bagian perekonomian tadi ya. Perekonomian ya. Sebenarnya kalau untuk pengaduan itu Mbak tidak hanya ke bidang perekonomian karena memang koordinatornya leading sektornya itu bidang perekonomian ya. Tapi jika masyarakat menemukan pelanggaran harga dan lain sebagainya bisa dilaporkan ke bagian perekonomian, Disperindak juga bisa begitu. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita edisi hari ini, Bapak Ibu. Jangan kemana-mana, kerabat Realita tetap setia di 89.1 Realita FM, program hiburan dan informasi. Halo, Bud. Hah? Apa? Duh, sorry ganggu banget nih. Bisa minta tolong nggak? STNK motor aku besok mati. Tapi aku masih terjebak di kantor nih sampai malam. Bisa minta tolong nggak titipin bayar ke Samsat Pamekasan? Hari gini masih zaman titip-titipan. Ke kantor Samsat lagi. Duh, Toto. Antriannya itu loh, Toh. Sayang waktu. Ya mau gimana lagi, Bud? Daripada kena denda, soalnya aku nggak sempet kesana. Duh, ini lagi. Nih, dengerin ya. Kamu yang kurang update. Sekarang Samsat Jatim itu udah punya e-channel. Kamu nggak perlu izin kantor, apalagi lari-lari ke Samsat. Beres. Astagfirullahaladzim, Bud. Aku serius nih nanya. Lah, terus bayarnya lewat mana coba? Banyak pilihannya dong. Nih ya, kamu lagi megang HP sekarang. Bisa lewat GoPay, Tokopedia, Shopee, atau link aja. Atau kalau kamu lagi lapar, mau ke minimarket, tinggal mampir ke Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi. Beres dalam hitungan menit. Loh, Bud, terus bukti bayar sama pengesahannya gimana? Biasanya kan harus ada stempelnya, Bud. Tenang toh, santai. Setelah kamu bayar, kamu bakalan dapet SMS bukti e-notice.
Atau kalau kamu mau lebih yang mantap, kamu tinggal scan QR code yang ada di brosur buat cetak bukti pajakmu sendiri secara online, sah dan anti ribet. Hah? Segitu doang, Bud? Asli aku baru tahu simpel itu. Ya udah, aku coba lewat aplikasi sekarang deh. Oh iya, Bud, makasih banyak ya. Hampir aja aku ngerepotin kamu. Siap cuy, makanya jangan lupa cek @samsat_pamekasan di sosmed biar gak ketinggalan info. Yuk jadi warga bijak yang taat pajak. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bisa bayar lewat e-signal, Pos Indonesia, Opop Jatim, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Gria Bayar. Bisa juga lewat Tokopedia, Shopee, atau GoPay. Atau pakai link aja, Isaku, Samkopi, J-Connect, dan Bank Jatim. Pilih sesukamu, yang penting mudah. Ya, semua ada. Solusi cepat bayar pajak kendaraan tahunan anti ribet. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bayar di mana saja, cetak sendiri buktinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Jatim, Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Seringkali cinta ditemukan dalam detail-detail kecil. Tatapan mata yang haru, jemari yang bertaut, hingga suasana ruangan yang menyambut hangat tamu tercinta. Di hari istimewamu, biarkan kami yang merawat detail untukmu. Dari rias yang membuatmu merasa paling percaya diri, hingga dekorasi yang mengubah mimpi masa kecilmu menjadi nyata. Ima Wedding hadir untuk memastikan bahwa setiap sudut pandang mata di hari bahagiamu adalah sebuah keindahan yang sulit dilupakan. Ima Wedding menyediakan jasa make up wedding and decoration, make up wisuda, make up pre-wedding, dan acara spesial lainnya. Mari rencanakan hari bahagiamu bersama kami. Ima Wedding, Jalan Raya Sumeneb, Trasa Larangan, Pamekasan. More info and deal booking bisa hubungi 085 331 350 746. The Beauty and Grace with Ima Wedding. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Kak, sampean bila saya majar pacik ke sepeda so mobil? Tahu ya lek, ki libur samsatnya setia. Sampean tak ngiding kabar ki. Mangken tak ada musim libur pon. Maki samsat totop, libur panjang, pakun bisa majar online kak. Mayu pas lek, majar setia. Mun bisa majar online.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mireng dek sateja tretan tor bele. Samangken tak usah antri, tor tak usah keluar rumah. Cukup ngangkui HP, pancenengan ampun bisa majer pajak kendaraan bila epai. Majer pajak kendaraan secara online bisa angle beti Samsat Digital Nasional otabeh Signal, Tokopedia, Indomaret, Bukalapak, Alfamart, Shopee, Dana, Link Aja, Tor M-Banking peleana pancenengan. Salah prosesnya cepet, aman, sareng resmi. Tor bisa majer eka dimapai. Bayar pajak membuat Anda juga ikut membantu pembangunan daerah Anda. Mator sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Pamekasan, kami informasikan bahwa kantor bersama Samsat Pamekasan akan melakukan layanan Samsat keliling di berbagai titik lokasi. Samsat keliling pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang bertempat di Polsek Palengaan, Polsek Pakentenan. Hari Selasa bertempat di Polsek Pakong, Polsek Telanakan. Hari Rabu bertempat di Polsek Pakentenan dan Polsek Propo. Hari Kamis bertempat Pasar Larangan, Pasar 17 Agustus Buki. Hari Jumat bertempat Polsek Pakong, Polsek Palengaan. Hari Sabtu Kecamatan Galis, Alun-alun Arek Lancor. Samsat keliling malam dari jam 19.00 sampai jam 20.30. Hari Senin sampai hari Sabtu bertempat di alun-alun Arek Lancor. Informasi ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Realita FM Pamekasan. Ya, masih dipencarloskan dari Jalan Pamong Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat karena masih setia dalam rangkaian program talk show Ngopi OP edisi hari ini yang sayang sekali untuk kerabat Realita lewatkan. Dan kita masih punya tema pengendalian bahan pokok dan pengawasan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha bersama dengan 3 narasumber kita di studio. Ada Bapak Slamet Budi Harso, Kabid Kesehatan Hewan DKPP Pamekasan. Ada Bapak Abdurrahman Nahrul, ELT Kabid Perdagangan Disperindak Pamekasan, dan Ibu Rifaus Silviani, Analis Perdagangan Disperindak Kabupaten Pamekasan. Izin Bapak Ibu, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami pada siang hari ini. Yang pertama kita ke Pak Selamat terlebih dahulu. Ada pertanyaan tentang berapa Pak hewan kurban yang sudah diperiksa sampai sejauh ini oleh DKPP Kabupaten Pamekasan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang kami lakukan dari tanggal 4 sampai kemarin itu untuk kambing sebanyak 623 ekor itu yang ada di lapak terutama titik kumpul yang didatangkan dari luar. Yang kedua ini yang ada di farm dan lapak penjualan itu untuk sapi 323 ekor. 323 itu untuk sementara yang kami lakukan pemeriksaan.
Ya, berarti sampai tanggal 26 Mei ini masih akan terus dilaksanakan begitu ya Pak. Nah, yang juga jadi pertanyaan, bagaimanakah pengawasan terhadap pemeriksaan hewan yang dilakukan di pasar-pasar besar, katakanlah di pasar Kepol. Nah, ini seperti apa Pak? Untuk di pasar Kepo itu kami hanya melakukan pemeriksaan bagi ternak yang mengalami gejala penyakit pada ternak yang dibawa ke pasar. Jadi kami menghimbau juga kepada para pedagang untuk tidak mendatangkan, tidak melintaskan ke Pamekasan ternak-ternak yang sakit. Itu yang kami sosialisasikan, terutama melalui puskeswan kami yang ada di Galis. Jadi memang sulit sekali karena pedagang yang ada di pasar Kepo itu pedagang yang dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb. Jadi kami menghimbau untuk membawa ternak atau sapi yang sehat. Dan ujung-ujungnya juga tidak laku kalau membawa ternak yang sakit kan gitu. Yang rugi adalah pedagang sendiri. Baik, kita selanjutnya beralih ke Pak Nahrul dan juga Ibu Sylvie. Ada beberapa pertanyaan juga. Ini tentang komoditas mana saja yang paling berisiko memicu inflasi daerah menjelang Idul Adha. Berdasarkan data harga pantauan yang kami himpun dari teman-teman pemantau harga di pasar, memang kalau bicara inflasi itu sangat kompleks ya Mbak. Jadi kalau untuk di Pamekasan itu kami di Disperindak melihat dan tim TPID itu melihatnya dari segi IPH, pergerakan harga. Jadi yang memicu IPH tinggi itu sementara sampai saat ini cabai rawit itu saja, cabai rawit saja saat ini, karena memang saat ini produksi untuk cabai rawit kan kurang mendukung cuacanya begitu. Karena untuk inflasi itu tidak hanya dilihat dari satu kenaikan satu faktor gitu. Anggap kenaikan harga bahan pokok kan, kalau untuk menghitung inflasi itu kan masih ada beberapa faktor-faktor lain yang harus dimasukkan ke variabelnya begitu. Oke, selanjutnya adakah kemudian strategi-strategi yang digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah di Kabupaten Pamekasan untuk beberapa komoditas-komoditas tentunya? Sementara ini kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan sebenarnya. Jadi kalau di Pamekasan memang sebenarnya kita ini bukan daerah penghasil. Sampai saat ini pun begitu. Untuk menanggulangi itu sebenarnya kami juga butuh bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan, bagaimana bisa kita mandiri dan mengurangi ketergantungan kita dari luar seperti itu. Dan salah satu contohnya dengan adanya gerakan menanam, dan itu memang kalau kami belum bisa bicara banyak karena memang hal itu tupoksinya di KPP begitu. Dan kami terus di tim TPID itu terus berusaha untuk bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan kita dari daerah lain, dengan salah satu caranya yang sudah dilakukan oleh teman DKPP itu, teman-teman DKPP itu menggalakkan ini gerakan menanam. Jadi bapak-bapak di TPID dan ibu-ibu di TPID itu di rumahnya itu menanam cabai sendiri atau menanam sayur mayur sendiri begitu. Itu salah satu langkah sebenarnya, salah satu langkah kecil gitu. Tapi untuk langkah-langkah selanjutnya perlu kami koordinasikan dengan tim pengendali inflasi yang di dalamnya juga ada di KPP gitu. Baik, apa sih sebenarnya Bu komoditas yang sangat banyak diminta oleh pasar begitu, dan seringkali harus didatangkan dalam jumlah besar yang dibutuhkan di Kabupaten Pamekasan yang selama ini terpantau oleh Dinas Perindak Kabupaten Pamekasan? Ini kalau misal untuk komoditas tertentu yang kita ini masih mengambil dari daerah lain dengan jumlah banyak, sebenarnya semua komoditas ini mempunyai porsinya masing-masing, Mbak. Contoh ya, karena
adanya MBG begitu ya. Permintaan atas daging ayam ras dan telur itu tinggi begitu, sehingga peternak-peternak lokal di sini juga stoknya ini disalurkan ke MBG, sehingga yang ke pasar-pasar itu juga kurang, makanya mereka itu mengambil dari daerah Jawa begitu. Nah, karena adanya hal-hal seperti ini yang kami monitor di lapangan itu, untuk saat ini permintaan yang tinggi dari kita yang diambil dari luar yaitu daging ayam, telur, dan juga cabai rawit, bawang merah pun begitu. Karena sebenarnya kalau ditarik, kita ini sebenarnya bukan daerah penghasil, tapi semoga suatu saat kita bisa menjadi daerah penghasil, atau setidaknya bisa mandiri, bisa memenuhi permintaan lokal begitu. Nah, ada juga pertanyaan, seberapa sering sidak pasar dilakukan dan apa temuan pelanggaran yang paling sering? Kalau untuk sidak biasanya tahapannya ini awalnya dari pemantauan harga ya Mbak. Jadi kita lihat di pasar itu harga yang fluktuatif atau yang gerakannya sangat tinggi itu apa. Nah, dari situ biasanya kami dengan Satgas melakukan sidak-sidak ke pasar, ke toko, dan ke distributor begitu. Dan untuk persiapan Idul Adha ini sebenarnya akhir bulan kemarin, April ini, sudah dilakukan sidak mengenai minyak goreng pada khususnya, karena memang harganya itu tinggi sekarang untuk minyak goreng premium begitu ya Mbak ya. Dan memang untuk pelanggaran yang kami temukan sebenarnya di pedagang-pedagang pengecer, selain yang didropping oleh Bulog, memang ada kenaikan harga, terutama di minyak kita. Nah, makanya salah satu langkah kami ini untuk bagaimana bisa Bulog dan ID Food mendropping ke ke pasar-pasar yang belum dilakukan dropping oleh Bulog, sehingga minyak kita harganya tetap HET di pasar manapun, di daerah manapun di Kabupaten Pamekasan. Baik, terakhir Pak Slamet, harapannya seperti apa Pak menjelang Kurban atau Hari Raya Idul Adha ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi harapannya kepada terutama takmir masjid ya, yang sering melakukan penyembelihan hewan kurban, kami bersedia untuk hadir jika kami diperlukan untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban, dan kami akan mensosialisasikan bagaimana cara membuang limbah cair yang ada di tempat pemotongan terutama di takmir atau rumah-rumah penduduk yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi perlu tempat atau lubang untuk pembuangan darah terutama, dan juga isi rumen dari ternak tersebut, agar lingkungan kita tetap bersih dan higienis gitu. Baik, terakhir juga Pak Nahrul, seperti apa harapannya Pak untuk tema kita pada pagi hari ini? Baiklah, harapan dari kita untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan, selamat menjelang Hari Raya Idul Adha. Kami atas pemerintah Kabupaten Pamekasan selalu mengawal dan memonitor pasokan stok dan harga bahan pokok, sehingga kebutuhan masyarakat khususnya di bidang pangan dapat terpenuhi dengan baik. Stok bahan pokok di Kabupaten Pamekasan aman dan akan terus kami pantau, itu harapannya. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Slamet Budiharso, Kabid Kesehatan Hewan DKPP Pamekasan, Bapak Abdurrahman Nahrul AHSEMM, PLT Kabid Perdagangan Disperindak Pamekasan, dan terakhir ada Ibu Rifaus Silviani, Analis Perdagangan Disperindak Kabupaten Pamekasan, sudah hadir pada talk show Ngopi OPD hari ini. Dan ini juga menjadi akhir kebersamaan kita edisi hari ini. Kerabat, saya Ayuda Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Mari.
tatkala mentari terbenam di ufuk barat. Di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu. Menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ku sadar diriku tak seindah lagu indie yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan indie bukan tentang saja dan lara, sahaja mewarnai duniaku. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama. Izinkan ku jaga hatimu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Karena itu tugas cinta, memberikan keindahan. Meskipun hidup tak selalu indah, meskipun hidup tak selalu indah. Ulah, siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima. Menyapamu, tak berani menciummu, apalagi mata pundak lutut kaki. Gemetarku berdiri kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja, semuanya ini dada, isinya kamu semua. Alamat inikah jatuh cinta. Sayang, apa kamu sayang? Apa hayalan cubit aku sekarang? Buat mabuk apa ya, seketika pingsan, mana nafas buatannya. Can I see you for a minute? Boleh aku visit? See you mom and dad, aku pamit kalau memang naga-naganya kau berkenan. Ku berangkat sekarang.